Oke, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Jadi hari ini Bu Dini kita akan sama-sama belajar gimana menjadi seorang supervisor gitu ya bahasa kerennya. Jadi hari ini saya akan menjadi supervisi di kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Dini dan Mbak Husni. Jadi nanti saat coaching berlangsung kira-kira nih Bu Dini kepada siapa nih yang sekiranya akan di supervisi. Iya, Pak. Jadi dari ketiga kompetensi itu saya lebih nanti tolong diperhatikan untuk eh, mengajukan pertanyaan berbobot. Pak, nanti apakah yang saya sampaikan pertanyaannya nanti sudah sesuai atau sudah berbobot tidak? Lebih ke kompetensi yang itu sih, Pak. Di pertanyaan berbobot berarti Bu. Ini G. Iya, ya, mengajukan pertanyaan berbobot nih. Oke. Uh, Intinya sih begitu sih Bu Dini. Jadi nanti pertanyaan berbobotnya saya fokuskan. Kemudian Ya, sekarang karena waktu kita tidak banyak Bu Dini, saya persilahkan Bu Dini untuk melakukan coaching dengan Mbak Mi Husni. Silakan Bu. baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Dini. Selalu ceria ini. Hai, Melihat teman-teman alhamdulillah. ini, saya selalu ceria kalau melihat teman-teman ini. Alhamdulillah baik. Mi. Gimana kegiatan di sekolah, Mi? Alhamdulillah lancar. Gimana? Nah, alhamdulillah Bu Dini lancar, lancar-lancar aja sekarang kegiatan. Namun kegiatan belajar di sekolah tiang niki sekarang ya agak terkendala di sini, Bu Dini. Terkendalanya kenapa ini, Mi? Karena bangunannya yang roboh Oh, satu ada lokal bangunan. itu, kemudian kelas-kelas itu disekat sekarang. Oh, begitu. Oke, Iya. Bapak. Oke. Oh, kondisinya Bapak ya, karena bangunan yang tiba-tiba roboh, kemudian jadinya ada ruangan yang disekat untuk dibagi jadi dua kelas, nggih? Seperti itu, Bapak, nggih? Nggih, nggih, nggih. Baik. Kemudian Ibu Dini karena disekat kelasnya itu, akhirnya murid kan dua kelas jadinya. Yang satu ruangan itu dua kelas. Hmm. Kemudian muridnya itu banyak yang bermain. Di sini karena banyak bermain muridnya, mungkin ada laporan juga dari murid ini, Bu Dini. Nah, laporan dari murid yang saya terima kemarin itu eh, gurunya itu katanya hanya menggunakan metode ceramah aja dia. Oh, hanya menggunakan metode ceramah. Baik, Bapak. Akhirnya murid itu bosan katanya. Begitu. Baik, baik, baik. Oke. Yang menjadi topik kita hari ini apa nih kira-kira, Pak? Di topik kita hari ini, yang ini pengembangan dari metode ceramahnya ini nanti kita topik. Karena ada Lebih laporan kepada dari siswa ini. lebih kepada metodenya, Bapak, nggih. Oke, Ya, Pak. metodenya. Metodenya. Baik. Oke. Berarti tujuan kita hari ini, Bapak ingin eh, bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bervariatif gitu, nggih, Bapak, nggih. Oke. Ya, ya, Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi laporan-laporan tadi yang masuk dari murid-murid Bapak? Ya, yang sudah saya lakukan itu Bu ini, begitu siswa itu melapor, kemudian saya konsultasi dengan kepala sekolah kemarin,
tapi sampai saat ini, hari ini, oleh sekolah belum ada responnya itu, Bu Dini. Oke, belum ada responnya ya. Ya. Kemudian kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, berada di rentang berapa nih Pak nilainya Pak? Kondisi yang Oh, sekarang Bapak alami nih. oke Bu Dini. Kalau kondisi yang saya alami di sekolah sekarang ini, iya, saya tidak bisa mengambil terlalu banyak skalanya ini. Hmm. Cukup aja skala 5. Skala 5 ya, di skala Skala 5. 5. Oke, di skala 5. Hmm, apa kekuatan dari diri Bapak sendiri untuk mengatasi masalah yang ada sekarang? Nah, untuk mengatasi masalah kan di sini karena anak-anak itu rata-rata bosan terhadap metode pembelajaran selama ini, yang saya lakukan dengan mentoring dan pendekatan. Oke. Itu yang langkah awal yang Bapak lakukan ya, sebagai Ya, potensi ya dari Bu diri Dini. Bapak mentoring dan pendekatan emosional berarti Pak ya yang dilakukan kepada siswa. Iya ya. Sama rekan sejawat juga Bu Dini. Oh, bersama rekan sejawat. Oke. Berarti ada kolaborasi ya antara Bapak dengan rekan sejawat, nggih. Iya ya. Ya. Kemudian, peluang atau metode yang lain yang akan Bapak lakukan? Misalnya tadi kan sudah mentoring, sudah pendekatan emosional, kemudian sudah kolaborasi. Adakah peluang metode lain yang akan Bapak lakukan? Kalau metode yang lain belum saya pikirkan Bu Dini, tetapi kemungkinan saya akan mencari solusinya dengan mengembangkan semacam workshop nanti sama Oke. kemudian saya akan minta bantuan, kebetulan di sini ada guru ahli dalam IT, nanti saya akan meminta bantuannya. Kemudian ada juga guru saya di sini juga kelihatannya sudah menerapkan metode yang bervariatif. Nah, itu yang saya akan lakukan nanti Bu Dini. Baik, Bapak bagus sekali. Sudah ada rencana-rencana berikutnya, Bapak ya, yang akan Bapak lakukan. Baik. Nah, kemudian Bapak kira-kira nanti dalam eh, melaksanakan nanti peluang ataupun metode baru nanti yang akan Bapak laksanakan, kira-kira hambatan atau gangguan yang mungkin akan muncul itu seperti apa, Pak? Kalau hambatan yang muncul nanti kemungkinan Bu Dini karena ini sifatnya workshop, pasti ada hambatannya. Terutama hambatannya ini dalam kegiatannya itu butuh dana yang besar, kemudian waktunya juga lama ini. Kemudian koordinasi dengan kepala sekolah dulu sebelum melaksanakan itu. Mungkin itu yang jadi hambatannya nanti Bu Dini. Saya mengerti, berarti lebih ke istilahnya ke teknisnya ya, Bapak ya, ke Ya, ya. teknisnya. Oke. Nah, baik, kemudian tadi Bapak sudah eh, kira-kira yang paling cepat Bapak lakukan Nah, untuk saat ini. nggih. Dari sekian yang saya lakukan, kemungkinan yang paling cepat ya mentoring ini, Bu Dini, Mentoring ya Bapak ya, yang mentoring. paling cepat. Kemudian Ah, karena untuk bagaimana Pak? ah, karena mentoring ini kemungkinan semuanya nanti rekan sejawat. Tetapi kalau saya laksanakan workshop ini, kemungkinan kan banyak guru-guru yang senior di sini yang sudah tua di sini kan belum bisa menggunakan IT itu mungkin dengan
Ya. Kemudian untuk pelaksanaannya itu kira-kira berapa lama, Pak? Pelaksanaannya mungkin 1 minggu mungkin pelaksanaannya. 1 minggu ya Ya. pelaksanaannya, selama 1 minggu. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya, Pak, apa ukuran keberhasilannya, Pak, dari eh, langkah-langkah tadi yang sudah Bapak sebutkan? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan di sini sebenarnya tidak terlalu tinggi, Bu Dini. Hmm. Nah, ukurannya mudah-mudahan nanti setelah melakukan mentoring ke semua rekan sejawat itu nanti pembelajaran yang semulanya menggunakan metode ceramah nanti akan berganti ke metode yang lebih banyak, Bu Dini. Berarti ini perubahan yang di Pak ya, Iya, perubahan metode mengajar itu yang menjadi oke. ukuran keberhasilannya berarti Pak ya, menjadi lebih bervariatif. Oke. Kemudian siapa yang pertama kali nanti Bapak minta bantuan? Nah, yang pertama kali yang diminta bantuannya nanti tentu saja kepala sekolah, karena kepala sekolah itu atasan kita. Tentu saja kita akan memberitahu dulu, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah koordinasi dengan kepala sekolah, baru kita akan kolaborasi dengan rekan guru kita seperti kata Tiang tadi yang ahli dalam bidang IT atau yang sudah menggunakan metode variatif itu yang saya uh, ajak kolaborasi nanti, Budi. Baik. Oke. Nah, eh, bagaimana dengan sesi coaching kita kali ini? Perlukah tindak lanjut atau bagaimana? Nah, sesi coaching kita ini Untuk membuat nanti saya ini jadinya kembali bersemangat, Bu Dini. Kembali bersemangat karena kenapa? Karena selama ini saya tidak pernah melakukan coaching sehingga ada pengalaman baru saya sekarang ya. Pengalaman baru, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi, Bu Dini. Oke, baik nanti. Berarti Bapak masih membutuhkan sesi-sesi berikutnya ya untuk coaching agar tetap eh, dapat merefleksi setiap kegiatan yang akan Bapak lakukan nih Pak. Ya, begitu. Bapak, saya rasa cukup untuk hari ini. Bapak sesi coachingnya tadi sudah tampak rencana-rencana yang akan Bapak lakukan, tindakan nyatanya seperti apa sudah nampak selama pembicaraan coaching kita Bapak. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Bagaimana Bu Dini? Coachingnya menurut Bu Dini berjalan lancar atau gimana? Eh, Alhamdulillah sejauh ini lancar. Kemudian eh, komunikasi dua arah dengan Mami Husni juga alhamdulillah lancar. Planning-planning rencana-rencana yang beliau kemukakan juga sejauh ini terjadi kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan atasan. Berarti menurut Bu Dini ini kolaborasi atau komunikasi dua arah itu sudah berjalan. Nah, kalau tadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau kita sepakati di awal bahwa yang akan coba di supervisi ini bagian Mengajukan ya pertanyaan berbobot. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Dini kira-kira Bu Dini sudah tidak melakukan. Menurut saya sudah melakukan walaupun belum sepenuhnya karena tadi saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan seperti skala kenyamanan beliau di skala berapa, kemudian bagaimana tindakan beliau, rencana awal beliau, kemudian bagaimana kekuatan yang beliau miliki, seperti itu Pak. Jadi sudah kalau kalau dari saya sih Bu ini jadi
eh, pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan Bu Dini sudah memancing Kuci untuk mengkritisi dirinya sendiri sehingga beliau mencoba untuk mencari solusi. Saya rasa sudah bagus sih Bu Dini. Jadi saya rasa itu saja Bu Dini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu Dini silahkan. Saya rasa cukup Bapak. Terima kasih sudah bersedia menjadi advisor hari ini. Sama-sama, Bu Dini, sama-sama. Jadi insya Allah kalau kita sama-sama mau belajar dan menambah jam terbang, insya Allah mau jadi supervisor, mau jadi kunci, ya insya Allah kita akan lancar ketika kita sudah berbisnis. Begitu Bu Dini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bibi, kamera di. Kita tunggu Pak Habibie dulu, mungkin ke kamar mandi dulu. Atau mungkin bisa di chat. Oh, sudah on beliau. Oke. Jadi kita langsung masuk ke sesi kedua Pak Habibie. Dian, yang jadi supervisor saya, coachnya Pak Habibie, coachnya Pak Sofyan. Oke, saya jadi yang disupervisi jadinya ini ya. Oke, baik. Pak Sofyan, dalam sesi coaching hari ini, yang ingin saya bantu mengamati nanti itu kompetensi yang mana Pak? Jadi di sesi kali ini saya akan coba belajar untuk meng-coaching. Saya coachnya dan Pak Muhammad Habibie sebagai coachnya. Jadi saya ingin diamati atau disupervisi di bagian pendalaman saya dalam mengidentifikasi masalah. Oke, kasih ya. Baik. Silakan dimulai sesi coachingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Masih dalam keadaan santai nih Pak Habibie. Oh, nggih. Sudah bikin kopi, wah berkelor kayak laku nih. Kebetulan saya nggak ngopi sekarang ini Pak Guru. Oh, lagi kurang enak badan kayaknya ini Pak Guru. Oke, lagi, tapi masih tetap semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di kali ini Pak Habibie, kita akan sama-sama belajar untuk melakukan aktivitas coaching. Saya coachingnya dan beliau adalah coachingnya. Jadi menurut Pak Habibie nih, ada tidak permasalahan yang kira-kira menurut Pak Habibie ini bergan untuk dicurhatkan mungkin atau apa mungkin? Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi kalau berbicara permasalahan nggak akan terlalu kompleks permasalahannya. Kompleksnya gimana Pak Guru? Kompleksnya itu jadi banyak sekali masalah mulanya. Cuma yang paling miris di sini saya lihat adalah permasalahan tentang motivasi dan minat dari peserta didik yang mau sekolah di sana, Pak Guru, di tempat tugas saya itu. Jadi bagaimana Pak Billy? Jadi kenapa saya bilang miris ya Pak Guru, karena di tahun ajaran yang sekarang ini juga yang memang harapan kita bersama di sana untuk memperoleh siswa lebih dari satu kelas itu ternyata belum bisa sampai sekarang ini Pak Guru. Belum bisa. Berapa kelas Pak Guru? Alhamdulillah ya di tempat tugas saya itu hanya 3 rombel Pak Guru. 3 rombel untuk kelas satunya 1 kelas, kelas 2-nya 1 kelas, begitu juga sampai kelas 3-nya 1 kelas. Ini menurut Pak Habibie kira-kira yang tadi terkait dengan semangat belajar ya, minat sekolah anak di lingkungan sekitar sekolahnya Pak Habibie bisa kita bilang rendah ya Pak Guru ya? Kira-kira menurut Pak Habibie ini faktor penyebabnya apa? Menurut saya
untuk faktor penyebab kenapa rendah sekali motivasi anak-anak mau sekolah di sana itu, yang pertama itu tentang apa namanya, ini yang dari internal dulu Pak Guru. Jadi kalau saya lihat di sana itu memang belum terjalin yang namanya kolaborasi itu antara rekan-rekan sejawat itu. Jadi masih rekan-rekan sejawat ini hanya mengandalkan 1-2 orang, jadi tidak ada kerjasama lah intinya yang di internalnya. Kemudian daripada itu juga saya lihat kerjasama dari stakeholder yang di sana itu dengan pihak sekolah itu masih sangat kurang. Jadi belum ada kerjasamanya stakeholder itu, terutama dari pihak desa lah, terutama yang kita harapkan di sana itu seperti komite sekolah, terus Kawil itu yang membantu untuk mensosialisasikan lah keberadaan sekolah saya itu di masyarakat. Berarti menurut Pak Habib, faktor utamanya itu sebenarnya kalau dari segi lingkungan, tapi penduduknya banyak di sana Pak Habib. Untuk penduduk di sana Pak Guru, kalau saya lihat sebaran penduduk yang dari ini kan sekarang desa Awang itu kan berdiri sendiri dia Pak Guru, definitif dia. Yang dulunya itu kan definitif, yang dulunya itu masih dia dalam naungan desa Mertak, tapi sekarang dia pecah. Kalau saya lihat ya banyak penduduk di sana. Itu pun saya bisa survei dia dari berapa banyak jumlah siswa yang ada di SMP 10 itu. Berarti kalau dari segi jumlah penduduk sebenarnya banyak. Biasanya mungkin seperti yang tadi Pak Habibie sampaikan, kurangnya kerjasama antara rekan sejawat maupun pihak sekolah, warga sekolah dengan stakeholder, terutama ya terkait dengan mensponsori, berarti ya mensosialisasikan keberadaan sekolah ya, sekolahnya Pak Habibie. Nah, kira-kira menurut Pak Guru ini ketika ini penyebabnya menurut Pak Habibie ini ada nggak solusi yang bisa ditempuh dari menurut Pak Habibie? Kalau untuk solusi Pak Guru ya, jadi banyak sebenarnya solusi yang sudah kami tawarkan di sini, terutama ini untuk mendobrak lah kan, apalagi dengan apa namanya jumlah dari peserta didik yang semakin tahun kok semakin menurun ya. Ya saya cerita saja Pak Guru ya, jadi sekolah saya ini kan tergantung sekolah yang masih usianya masih tergolong muda lah, masih baru kan. SMK ini kan masih baru berdiri tahun 2018. Jadi kalau untuk sosialisasi itu sering kita tawarkan di sana itu bagaimana kita membangun saja dulu kerjasama dengan stakeholder itu. Jadi kan keinginan saya pribadi, dan ini juga mewakili dari keinginan rekan-rekan sejawat juga di sana, paling tidaklah kalau sudah bisa terbangun kerjasama yang baik dengan stakeholder yang di sana itu, kan nanti akan sendirinya akan kepercayaan dari masyarakat itu terbangun juga Pak Guru. Jadi selain membangun kerjasama dengan stakeholder itu salah satunya ya solusinya, jadi bangun komunikasi gimana kita sponsor sekolah. Jadi stakeholder yang berkepentingan di sana ikut membantu lah, kira-kira begitu ya Pak Habibie ya. Selain itu ada tidak Pak Guru kira-kira yang mungkin kelebihan dari atau mungkin ekskul seperti ekskul misalnya yang bisa di artinya di apa ya dipromosikan, kira-kira ada tidak? Terkait dengan masalah ekskul ini Pak Guru ya, jadi untuk ekskul ini sendiri ya banyak juga ekskul yang sudah kita kembangkan di sana itu. Apalagi ini sekolah saya ini kan dia untuk course-nya itu kan agribisnis ya, agribisnis untuk ya. Bagus itu. Jadi banyak sekali sebenarnya, apalagi kita yang di pesisir itu kan Pak Guru. Jadi bagaimana supaya nanti dengan keberadaan dari SMK itu kan yang semula nanti hasil-hasil laut itu yang hanya sekarang itu kita bisa lihat masa hanya menjual begitu dia naik dari laut kemudian menjual seperti itulah.
dengan keberadaan SMK inilah kita bisa kelola lah. Maksud saya kan dari agribisnis ini mana yang hasil laut itu kita kelola supaya dia bisa menjadi barang-barang yang memang mempunyai daya jual yang tinggi, Pak Guru, selain dijual mentah itu kan. Sebenarnya idenya Pak Habib ini bagus sekali. Artinya kenapa tidak kita karena lingkungannya lingkungan pantai ya berarti Pak Guru ya, pesisir. Iya, lingkungan Kenapa pesisir tidak pantai. itu diolah di. Nah itu kalau iya sih, kalau menurut saya juga itu bagus kalau dikembangkan. Itu bisa sekalian jadi promosi biar sekolah juga bisa artinya menarik minat belajar siswa Pak Guru ya. Kira-kira nih kalau Pak Guru ini kan solusinya udah ada. Nah, kira-kira kalau Pak Guru disuruh action, kira-kira kapan nih? Bagaimana awalnya berkomunikasi ke? Okay. Jadi kalau untuk actionnya Pak Guru ya, apalagi di sana kan saya jadi koordinator untuk P5 itu juga kan. Jadi saya ingin nanti dari program P5 itu nanti di sana saya akan berusaha bagaimana seperti yang kita bicarakan tadi itu kan ini agribisnis lah. Jadi supaya nanti dia bisa ada kesinambungan lah proyek P5 itu dengan agribisnis yang memang jadi course dari SMK saya itu. Bagus sekali Bang Guru. Jadi tadi karena kita keterbatasan waktu sebenarnya Pak Bibi ya padahal. Saya juga tertarik nih dari apa yang diusulkan Pak Bibi, kemudian apa yang jadi permasalahan, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah Pak Bibi mampu untuk melaksanakan itu, saya rasa begitu. Jadi mohon maaf Pak Bibi, kegiatan coaching kita selesaikan sampai di sini karena terkendala waktu. Jadi mungkin di lain kesempatan kita lebih lama lagi curhat-curhatannya nih Pak Bibi. Sekian Pak Guru, kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sofyan cakapannya dengan Pak Habibie kali ini? Saya lihat Pak Habibie memang itu masalah urgen sih terkait kalau dengan siswa minat siswa belajar kadang nggak mau sekolah jadinya kan itu disayangkan sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi saya rasa apa yang direncanakan kemudian solusi yang ditawarkan itu bagus itu artinya kenapa tidak dengan stakeholder kita bangun komunikasi, kenapa tidak kepala desa kemudian pemerintah. Saya rasa bagus sih itu dari Pak Habibie. Dibutuhkan kolaborasi dari internal dan eksternal jadinya itu Pak ya. Betul sekali. Kemudian tadi Pak yang ingin diamati tadi mengidentifikasi masalah. Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya coba tadi menanyakan istilah identifikasi masalahnya, saya lebih cenderung mencari solusi kayaknya tadi itu ya. Identifikasi masalahnya sih nggak terlalu ini. Saya mungkin lari ke pertama waktu yang kemudian yang kedua saya mengajukan pertanyaan tadi terlalu melebar saya rasa karena ikut terbawa arus oleh ceritanya Pak Habibie. Pengen sekali saya kesalahannya Pak Habibie serius. Pengen saya kesalahan. Berapa hal tadi saya amati selama coaching berlangsung tadi kalau untuk mengidentifikasi masalah saya rasa beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan tadi sudah mewakili seperti tadi bertanya tentang faktor penyebab kenapa minim siswa yang melanjutkan sekolah di tempatnya Pak Habibie. Kemudian solusi apa yang sudah ditempuh, kemudian daya tarik apa saja yang dimiliki sekolah sehingga dapat menarik siswa untuk melanjutkan sekolah di sekolahnya Pak Habibie. Saya rasa beberapa pertanyaan tadi yang diajukan sudah mewakili, walaupun mungkin merasa puas nih memancing munculnya pernyataan-pernyataan lain yang jadinya meluas nih. Saya rasa sudah Pak, sudah mau. Terima kasih Bu Dini sudah sudah mensupervisi kegiatan coaching saya dengan Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ini keluar, nanti kita buat link baru ya.
Kita buatnya langsung ini atau gimana? Sepakat. Nah, Pak Bibi. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habibie. Baik, gimana kabar pada pagi hari ini, Mami? Alhamdulillah baik Pak Habibie. Lalu gimana kabarnya sekarang Pak Habibie juga? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Baik Pak Guru ya. Jadi pada ini kan saya sebagai profesor ya, nanti yang Mami yang akan menjadi coach untuk coaching Pak Guru Sofyan Anhari ya. Baik, jadi tentunya nanti yang saya pengen lihat atau yang Pak Guru minta bantuan pada saya untuk mensupervisor ini, apa hal yang akan dikembangkan itu Pak Guru? Nah, hal yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti Pak Habibie, jalur tirta itu yang saya kembangkan nanti. Pertama yaitu kesadaran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan mengajarkan Pak Habibie. Sesuai dengan alur tirta berarti Pak Guru ya, yang Pak Guru akan kembangkan nanti ketika akan mengcoaching Pak Sofyan Anhari. Baik, untuk menyingkat waktu Pak Guru, kita mulai saja untuk sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sofyan? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Guru gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah. Mengajak saya ngobrol, apa ada yang mau disampaikan Pak Sofyan? Kalau yang disampaikan banyak Pak Guru. Kemudian yang akan disampaikan tadi, coba ceritakan atau sampaikan secara langsung Pak Sofyan. Oke Pak Guru, jadi apa yang akan disampaikan? Jadi terkait dengan pembelajaran di kelas Pak Guru. Jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan pertama menganalisis gaya belajar anak, kemudian kebutuhan belajar dan sebagainya. Hanya saja saya sedikit terkendala Pak Guru. Ya, apa saja jadi kendalanya Pak Sofyan? Saya banyak menemukan kendala di mengatur siswa agar fokus terhadap apa yang saya sampaikan untuk pembelajaran, karena notabene anak didik saya kan masih kelas 7 SMP Pak Guru. Jadi saya biasanya kan 9 tahun ngajar di SMA nih Pak Guru. Begitu ketemu anak SMP, jadi bingung-bingung sendiri saya Pak Guru. Jadi untuk menyelesaikan karakteristik anak SMP dengan anak SMA itu kan saya agak kesulitan Pak Guru. Iya. Nah, Pak Sofyan, dari yang baru saya ceritakan atau disampaikan Bapak Sofyan tadi, saya menggarisbawahi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sofyan itu adalah kurang fokus dalam pembelajaran anak-anak ya Pak Sofyan. Anak-anak kurang fokus. Nah, baiklah Pak Sofyan. Kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin diharapkan, Sofyan? Saya mengharapkan nanti ketika percakapan ini selesai, saya sangat sekali berharap saya memiliki gambaran jelas tentang apa yang akan saya lakukan terhadap permasalahan yang tadi itu, Pak. Nah,
Pak Supian ingin memiliki gambaran yang jelas ya Pak Supian. Oke, Jadi yang diharapkan oleh Pak Supian kan dan pertanyaan saya Pak Supian, kira-kira apa yang ingin dapat Pak Supian di gambarannya itu? jadi saya ingin pelajaran yang ideal tentunya. Hanya saja seperti yang tadi saya sampaikan, saya kesulitan dalam memahami karakteristik anak kelas 7 SMP. Saya masih beradaptasi, tapi terkadang-kadang juga saya suka emosi, mohon maaf karena saya mungkin masih pengalamannya belum banyak, masih termasuk muda. Jadi pengalaman belum banyak itu saya sering kali uh, apa uh, sulit untuk mengontrol emosi. Jadi, Nah, tadi Pak Guru. ya tadi Pak Supian katanya karakteristik peserta didik. Kemudian Pak Supian sering emosi karena belum ada pengalaman katanya. Begitu Pak Supian? Nah, sekarang kira-kira Pak Supian berada di level berapa dari 1 sampai 10? Kalau itu sih Pak Guru, mungkin saya ada di 7 Pak Guru. Di 7. Saya berusaha untuk ke yang lebih tinggi tentunya Pak Guru. Bagi saya 7 itu cukup kayaknya. Ya, sekarang pada kondisi seperti sekarang Pak Supian, kira-kira di level berapa akan ditingkatkan agar terlihat perubahannya itu Pak Supian? Tentu sekali kalau ditanyakan tentang keinginan, semua orang termasuk saya Pak Guru ingin sekali pada level kalau dari 1 sampai 10 itu ya dibaik sekali aja di level 10 Pak Guru. Di 10 Pak Supian ya? Yang pengen sekali. Sangat bagus. Sangat bagus itu level yang terbaik Pak Supian, level 10. Baiklah Pak Supian ya. Ada pertanyaan lagi Pak Supian, kira-kira apa usaha yang akan Pak Supian lakukan agar terjadi perubahan di level dari level 7 ke level 10-nya itu? Jadi tentu sekali saya harus banyak-banyak merenung, harus memahami bahwa yang saya hadapi ini adalah anak yang baru saja lulus SD. Jadi level pemula untuk pas SD menurut saya. Jadi mungkin terkait dengan karakteristik SD mereka, kayak belajar waktu SD mereka, cara belajar waktu SD mereka mungkin tidak bisa diubah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi tentu sekali yang saya lakukan adalah mengintrospeksi diri dulu, memahami bahwa saya adalah seorang pendidik, jadi bukan pengajar. Jadi saya harus mengembangkan kompetensi terkait dengan sosial emosional kayak Pak Guru. Itu sudah bagus Pak Supian tuh. Sekarang dengan usaha Pak Supian itu kira-kira ada lagi enggak strategi yang akan Bapak Supian lakukan? Tentunya karena saya masih minim pengalaman Pak Guru, saya akan mencari senior-senior saya tentunya yang jam terbangnya lebih tinggi. Mungkin saya akan curhat, bisa jadi curhat ke mereka atau berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin ada pengalaman dari rekan sejawat yang bisa saya adaptasi, ATM istilahnya, tiru modifikasi dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak Guru. Selain mengembangkan kompetensi diri, tentu sekali saya juga akan membangun kolaborasi tentunya, belajar dari senior saya. Ya, usahanya strategi dilakukan tadi Pak Supian sudah kira dari usaha yang akan dilakukan Pak Supian, mana yang lebih pas menurut Pak Supian supaya cepat terlaksananya itu? Saya rasa berkolaborasi dulu Pak Guru. Kemudian setelah berkolaborasi kan ini ambil pengalaman dari rekan-rekan dulu lah untuk detail.
siapa tahu ada pengalaman yang pas untuk diterapkan di kelas saya, ya kenapa tidak kan begitu Pak. Eh, Terkait dengan masalah karena ini awal tahun pelajaran, saya rasa lebih cepat lebih baik. Kalau saya sih di bulan-bulan akhir bulan Juli ini, kenapa tidak kita mulai membangun kolaborasi untuk merencanakan pembelajaran, kan begitu Pak. Nah, itu sangat baik untuk membangun kolaborasi Pian. Kemudian aksinya sudah dikatakan tadi minggu-minggu ini sudah siap Insya untuk Allah. aksinya. Nah, baiklah Pak Supian. Satu lagi pertanyaan ya Pak Supian. Enggak Pak Guru. Kira-kira ya, Pak Supian membutuhkan support atau bantuan dari pihak lain tentang kolaborasinya itu Pak Supian. Eh, Tentu sekali kalau bantuan dari pihak lain sangat saya harapkan, karena kita nggak mungkin bekerja sendiri Pak Guru. Jadi selain dengan rekan sejawat, tentu sekali mungkin eh, nanti saya bisa selain dengan guru yang waktu pelajaran yang sama maksudnya. Jadi saya juga mungkin nanti akan meminta bantuan pada guru mereka untuk membantu saya, memberikan saya hasil diagnostik awal tentang gaya belajar anak yang mengikuti maksudnya. Jadi selain dengan guru, bisa dengan guru maksud saya dengan guru BK, kemudian bisa juga dengan komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan sarana prasarana. Kira-kira begitu Pak Guru. Nah, luar biasa Pak Supian atas ide dan gagasannya itu. Saya apresiasikan dulu Pak Supian ya. Terima Lagi kasih sekali ini Pak Supian, bisa boleh nggak bertanya lagi sekali ini Pak Supian? Siap, silakan Pak Guru, silakan. Saya malah senang malah Pak Guru. Kira-kira kapan yang kita buka, apa sih yang Pak Supian dapatkan hari ini? Tentu sekali setelah diajak berdiskusi nih, tentu saja berdiskusi dengan Mami, Pak Guru. Jadi Pak Guru mengarahkan saya untuk dalam tanda kutip berpikir dan menemukan solusi sendiri. Saya rasa saya agak sedikit yang tadinya saya agak sedikit kacau, sekarang udah ada gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu Pak Guru. Ya, alhamdulillah Pak Supian sekarang sudah mempunyai gambaran untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Semoga berhasil dan sukses ya Pak Supian. Insyaallah, amin. Terima kasih Pak Guru. Percakapan kita hari ini kita tutup ya Pak Supian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Mami Husni ya, Pak Guru. Iya ya, maaf Pak. Ya, mohon izin. Ya, jadi di sini kan saya sebagai supervisor ya. Jadi ketika saya melihat mengerti dengan Pak Guru Sofyan Anhari itu sangat luar biasa sekali saya. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini ya. Saya melihat Puan Mami di sini untuk hadir total ya bagi coaching Pak Sofyan hari ini. Jadi pikiran, hati udah seperti terkoneksi bersama di sini. Jadi komunikasi dua itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi saya lihat, amati ketika sesi ini berlangsung, jadi Mami juga tetap menjaga fokus ya, fokusnya, kemudian tentunya objektif. Ini tampak ada justice di sini saya lihat ya, jadi tidak ada penghalang. Jadi saya lihat tadi Pak Sofyan hari itu terbuka sekali mengutarakan permasalahan di tempat tugasnya ya terkait dengan pembelajaran berdiferensi ini, bagaimana beliau akan menerapkannya. Jadi tidak banyak yang saya akan komentari,
sudah luar biasa sekali kemampuan coach dan bagaimana kemampuan Mami itu untuk meng-coaching Pak Sofyan hari ini. Mungkin itu saja, Profesor. Jadi mohon maaf Terima kasih mungkin Pak ada Bibi. kesalahan ya. Ya, Oke. sama-sama Pak Bibi. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita akhiri saja ya. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, kita lanjut. Sofyan yang off sekarang. Pak Sofyan. Baik ya. Oke. Yang coachnya Pak Habibie, saya coachingnya, Mami supervisor. Supervisornya, oke. Oke. Langsung kita mulai aja, Bu Dini. Kan code-nya Pak Habibie sekarang. Code, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Gimana kabarnya, kesehatannya Pak Habibie? Alhamdulillah, Mami sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat ya. Mudah-mudahan Mami juga tetap diberikan nikmat sehat juga ya. Ya Pak Bibi, alhamdulillah juga yang sehat Pak Bibi. Baiklah Pak Bibi, sebelum Pak Bibi melakukan kegiatan coaching hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajukan pertanyaan. Tetapi sebelum saya mengajukan pertanyaan Pak Bibi, saya akan mendiskusikan tentang rubrik pernikahan hari ini Pak Bibi dengan Pak Bibi juga. Di mana pada proses coaching hari ini antara coach Pak Habibie dan coach Bu Dini nanti saya akan amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak Habibie. Kemudian dari rubrik penilaian itu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Begitu Pak Bibi. Pertanyaan pertama saya Pak Bibi, untuk Pak Bibi, kompetisi apa yang akan Pak Habibie kembangkan pada saat coaching nanti? Baik, terima kasih. Mami. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mami, yang pertama ini terkait kompetensi. Jadi nanti kompetensi yang saya akan kembangkan di sini terkait dengan masalah alur tirta itu ya. Jadi di sini kompetensi itu tentunya dan tim bagaimana kemampuan saya pribadi itu untuk mengutarakan pertanyaan berbobot buat coaching saya itu Pak. Ya berarti Pak Habibie akan mengembangkan kompetensi tirtanya ya Pak Habibie. Tirtanya yang saya akan kembangkan. Kompetisi ada. Sekarang saya Pak Habibie dari kompetisi yang itu mana yang lebih spesifik menurut Pak Habibie? Mungkin untuk secara spesifiknya nanti di Mami terkait aksi dan rencana aksi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab, itu yang nanti akan lebih spesifik saya utarakan pada coaching saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya ya. Iya ya. Nah, itu adalah yang akan dikembangkan pada saat coachingnya nanti Pak Bibi ya, bukan begitu Pak Bibi?
Mungkin, Mame. Nah, sekarang Pak Bibi demikian ya pra-observasinya dulu ya. Nggih. Silahkan Pak Bibi melanjutkan coachingnya. Baik, terima kasih Mami ya atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. gimana kabar Bu Dini nih? Sehat Bu Din? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Walaupun kurang-kurang istirahat, alhamdulillah Nah, masih sehat. tapi masih tetap semangat Bu Din ya. Saya lihat ini dari senyumnya Alhamdulillah. ini masih tetap manis juga ini Bu Din ya. Harus semangat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Bu Din, Yang jadi eh, saya ada beberapa pertanyaan ini dari saya Bu Din ya terkait masalah mungkin apa yang Ibu Din ini hadapi di sekolah. Kira-kira kemarin ya ketika kita ngomong-ngomong saat sama teman-teman katanya ada yang disampaikan katanya Bu Din itu sama saya, jadi saya penasaran sekali ini. Jadi kira-kira apa yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini Bu Din? Jadi gini Pak Habibie, ternyata setelah kemarin saya kan coba anak-anak untuk membaca satu persatu. Nah, ternyata siswa itu belum lancar membaca, Pak. Nah, kapan gitu, Pak. Ibu ini apa bacaannya? Ibu ini apa bacaannya? Nah, setelah saya suruh baca satu persatu, ternyata siswa kita satu ini, Pak. Dia belum lancar membaca ini, Pak. Kelas berapa ini Bu Din? Kalau boleh tahu. Kelas 7, Pak. Kelas 7, astaga. Udah kelas 7 belum lancar membaca ya. Itu yang kaget jadinya, Pak. Makanya kemarin sempat cek sama teman-teman jadinya. Bagaimana perasaannya Bu Din melihat murid Anda seperti itu pasif? Nggak bisa Campur membaca. aduk, Pak. Perasaan saya yang pertama ada kaget karena saya pikir sudah SMP ya, sudah lancar membaca, Pak. Dan ada rasa prihatin, kemudian ada tantangan juga saya rasa. Ini kita harus selesaikan bersama ini, Pak. Kan pekerjaan satu orang, dua orang guru sepertinya kita harus bekerja sama nih, Pak. Iya, Untuk jangan sampai naik kelas nanti malah tetap tidak bisa baca, tapi bagaimana ada kemajuan untuk si anak kita ini, Pak. Berarti apa yang menjadi harapan Bu Din itu dari yang tadi diceritakan sama saya itu, kok ada orang yang masih belum lancar baca, ini bagaimana? Apa yang Bu Din akan harapkan nanti itu dari murid itu? Harapan saya nanti murid kita lancar membaca, bisa mengikuti pelajaran dengan senang karena sudah bisa membaca, sudah memahami apa isi bacaan, apa yang nanti bacaan-bacaan yang dia baca gitu, dia lebih lebih senang membaca gitu, Pak. Itu harapan Tiang. Terus kira-kira apa yang ingin Bu Guru ubah dari perilaku murid itu? Jadi begini nanya, saya tuh pengen nanti ya Hamzi ini kita beri istilahnya perlakuan yang lebih lah. Perlakuan dalam artian nanti kita beri latihan membaca. Nah, bisa nanti dia membaca di sekolah, bisa membaca di rumah nanti gitu, Pak. Guru, ini terkait dari guru itu ya miris juga ya saya dengar ini. Terus kira-kira di sini Bu Guru, faktor apa sih kira-kira yang membuat Ramzi itu kok tidak lancar membaca sampai kelas 7 itu? Ternyata begini,
setelah yang coba komunikasikan dengan wali kelasnya, dengan guru BK, Hamzi ini tidak tinggal bersama orang tuanya, Pak Guru. Dia tinggal bersama neneknya. Jadi terpisah tinggal dengan orang tuanya. Gitu. Jadi dia ini dititipkan. Gitu. Berarti Ramzi ini dia pisah orang tuanya ya, berarti tinggal sama Nggih, neneknya ya. tinggal sama Eh, neneknya. hmm. Terus kalau untuk kondisi belajar Ramzi itu sendiri, Bu Guru bagaimana? Ketika Bu Guru melihat kondisi belajarnya Ramzi di rumah itu seperti apa dia, Bu Guru? Yang sempat tanya ke Hamzi, Zi gimana belajarnya di rumah anak? Gitu. Kalau enggak ditanya sama neneknya ada PR enggak dia buka buku. Kalau enggak diajak belajar sama teman-temannya yang dekat rumah yang kebetulan sama satu sekolah, enggak dah dia belajar. Jadinya Hamzi ini hanya belajar di sekolah saja, dah Pak Guru. Berarti di sekolah saja, Bu Guru. Ya, baik, Bu Guru ya. Jadi saya juga ikut prihatin juga mendengar cerita Bu Dini ini. Terus di sini Bu Guru ya, apa yang kira-kira Bu Guru akan lakukan untuk membantu Ramzi itu nanti supaya dia bisa lancar membaca itu? Apa rencananya, Bu Guru? Ini kemarin sudah sama wali kelas sama guru BK. Nah, rencananya hari ini itu guru BK sama wali kelas mau menghadap ke kepala sekolah. Jadi nanti minta dibuatkan surat untuk kita panggil orang tuanya Hamzi ini. Jadi untuk kasih tahu kondisi anaknya, itu langkah awalnya. Jadi ada komunikasi antara pihak sekolah dengan wali siswanya, gitu Pak Guru. Itu rencana awalnya. Nah, kemudian nanti setelah itu yang rencananya mau belikan buku bacaan ini buat Hamzi. Jadi perkata dulu, tidak langsung bacaan yang utuh, perkata-perkata dulu gitu Pak Guru. Baik, Bu Din ya. Sangat biasa sekali rencana yang Bu Guru akan lakukan. Ini terkait dengan langkah awal, kemudian langkah untuk yang Bu Guru akan lakukan untuk membantu Ramzi ini supaya lancar membaca. Terus di sini Bu Guru, bagaimana kira-kira Bu Guru itu bisa berkoordinasi dengan orang tua murid? Sementara kan tadi cerita dari awalnya Ramzi ini tidak tinggal bersama orang tua, malahan dengan nenek. Bagaimana Bu Guru? Nah, itu rencananya gini Pak Guru. Bertemu dengan orang tuanya. Nah, kalau bisa ini Pak Guru salah satu dah orang tuanya ini mendampingi Hamzi dulu gitu. Dengan tinggal bersama Hamzi di rumah neneknya itu. Kalau tidak bisa kedua orang tuanya ya salah satunya Pak Guru gitu. Karena kalau yang lihat nih Pak Guru nih, kalau sama nenek itu cenderung lebih manja gitu. Dikasih sayangnya memang benar-benar full, tapi untuk masalah belajar dan yang lain sebagainya itu mungkin masih kurang sehingga dibutuhkan sekali nih peran orang tua untuk membantu belajar di rumah Pak Guru ini. Itu rencana awalnya. Terus nanti yang sampaikanlah ke orang tuanya juga kalau pihak sekolah nanti kan membekali Hamzi dengan buku-buku bacaan gitu Pak Guru. Baik Bu Guru ya. Jadi sangat menginspirasi sekali sebenarnya langkah-langkah yang akan Bu Guru lakukan nanti membantu Ramzi ini. Terus Bu Guru ini, komitmen ini, saya akan tanyakan komitmen ya. Jadi komitmen apa nanti yang Bu Guru akan buat untuk bisa menjalankan rencana tersebut? Betul Pak Guru, seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa kalau saya dua orang guru. Jadi betul-betul kita butuhkan kerjasama nih, guru. Antara guru wali kelasnya, guru BK-nya, dan seluruh guru yang mengajar di kelas 7 ini Pak Guru. Kita butuh kolaborasi, butuh kerjasama Pak Guru. Bagaimana anak kita yang satu orang ini biar berhasil bisa membaca lagi. Baik Bu Guru ya. Terus ini Bu Guru ya, terkait dengan
aksi yang Bu Guru akan lakukan di sana itu, kira-kira bagaimana Bu Guru akan mengukur keberhasilan rencana dari Bu Guru yang akan lakukan itu? Rencananya tiang di sini nanti bulan sekali kita evaluasi ini si Hamzi ini sejauh mana perkembangannya dalam membaca nanti niki Pak Guru. Kita Oke. kita istilahnya kita tes lah nanti sebulan sekali ini kita tes sejauh manakah pengucapannya per kata seperti apa, kemudian bagaimana nanti ketika dia membaca satu kalimat kita evaluasi per 1 bulan nanti Pak Guru. Sekira kapan akan dimulai untuk melaksanakan rencana tersebut? Oke, kalau memang nanti hari ini orang tua Hamzi nanti apa namanya kabari, misalnya besok pagi orang tua Hamzi datang ke sekolah, sudah kita berkomunikasi, kalau bisa hari itu langsung kita eksekusi kegiatan ini Pak Guru, langsung kita berikan buku bacaan ke Hamzi ini Pak Guru. Biasa sekali Bu Guru ya. Mudah-mudahan Bu Guru ya, tidak ada kendala, tidak ada tantangan. Mudah-mudahan nanti Bu Guru itu sukses ke depannya Bu Guru untuk membina anak kita ini. Ramzi kasihan banget ya, setuju belum lancar membaca. Baik Bu Guru, ini karena waktu kayaknya yang sudah tidak mengizinkan, jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan coach kita pada hari ini ya. Jadi kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita akan mengadakan sesi ini lagi lah Bu Guru ya. Baik, terima kasih Bu Guru ya atas waktu. Terima kasih Pak, atas sudah yang berkenan nih kita diberikan. sharing-sharing nih bercerita kita nih jadinya nih. Oke, jadi ini menambah semangat juga buat saya Bu Guru ya untuk mendengar cerita dari Bu Guru ini. Baik, mungkin itu saja Bu Guru ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Pak Guru waktunya. Oke, sama-sama Bu Guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami. Oke, Pak Bibi tadi telah melakukan coaching dengan Bu Dini. Kemudian saya tadi mengamati proses coachingnya ya Pak Bibi yang dilakukan oleh Pak Bibi dengan Bu Dini. Dan Pak Habib. Kemudian sangat-sangat baik karena proses coachingnya itu berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan kita, kemudian satu lagi Pak Habibie yaitu membuatnya yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Pak Habibie. Sebagai pertanyaan saya satu aja Pak Habibie, apa yang diharapkan Pak Habibie setelah proses coaching ini untuk kedepannya nanti? Baik, Minggi, terima kasih. Jadi kalau berbicara harapan, jadi harapan saya nanti dari apa yang saya peroleh pada sesi ini, Mami, itu kan tidak menutup kemungkinan pasti ada kekurangan juga, Mi ya. Tapi sambil saya akan belajar dan terus menggali, mudah-mudahan nanti ke depannya itu akan menjadikan pengalaman yang berharga buat saya supaya nantinya ke depannya tentunya ketika ada proses sesi coaching itu dengan rekan-rekan sejawat lain yang mempunyai permasalahan yang lain, tentunya saya bisa mengambil sikap dan bisa memposisikan diri saya sesuai dengan situasi yang tentunya rekan-rekan sejawat hadapi. Mungkin itu saja Mami dari tim. Oke, baiklah Pak Bibi. Tidak ada kata yang paling pantas saya ucapkan di sini Pak Bibi selain terima kasih yang sebesar-besarnya atas proses coachingnya ini yang lancar Pak Bibi, dan saya ucapkan saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.